Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Kalimatus dari kelas PGMID dengan NIM 20321111127. Di sini saya akan menjelaskan makalah dengan judul Ilmu Al-Jahr wa At-Ta'dil. Di sini saya akan menjelaskan terutama pengertian dari ilmu Al-Jahr wa At-Ta'dil. Ini materi yang banyak dibingungkan dari judulnya itu sendiri. Selanjutnya ada syarat-syarat dalam jahr wa ta'dil dan apa saja lafaz-lafaz yang digunakan dan tingkatannya. Selanjutnya fungsi ilmu jahr wa ta'dil. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari ilmu al-jahr wa at-ta'dil itu, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritikan adanya aib, cacat atau memberikan pujian adil kepada seorang periwayat. Jadi ini ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan cacatnya dari hadis. Jadi di awal tadi memang sudah dijelaskan hadis apa, macam-macamnya hadis, pengertiannya. Di sini itu adanya ilmu. Jadi memang ada ilmunya untuk mengkritik dari hadis itu tentang kecacatan dari hadisnya atau adanya aib, atau memberikan pujian adil kepada seorang periwayat. Jadi bukan hanya mengkritik aib atau cacat hadis. Di sini juga adanya ilmu untuk memberikan pujian kepada siapa? Pujian kepada periwayatnya, periwayat hadis itu sendiri. Selanjutnya di sini menjelaskan syarat-syarat jahr wa ta'dil. Apa syarat-syarat yang diperlukan? Yang pertama, alim atau berilmu pengetahuan. Bukan berarti semua orang bisa menggunakan ilmu ini, tapi harus adanya orang yang alim. Alim itu dalam kategori berilmu dan berpengetahuan. Ada ilmunya, memang ada ilmunya dari ilmu ini. Orang itu memang ada gurunya, ada guru yang memberikan ilmu ini. Selanjutnya bertakwa ya. Selanjutnya wara itu apa? Orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, syubhat, dan dosa kecil dan makruhatnya. Jadi harus orang yang wara. Jadi memang orang ini yang alim, bertakwa, dan wara, dan jujur. Jangan lupa jujur itu penting. Belum pernah dijarah, menjauhi fanatik golongan, mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan atau mentarjikan. Apabila persyaratan ini telah terpenuhi, maka periwayatannya tidak diterima apabila persyaratannya tidak terpenuhi. Jadi apabila di syarat-syarat itu tadi tidak terpenuhi, maka memang tidak bisa diterima. Selanjutnya syarat-syarat dari diterimanya al-jahr wa al-ta'dil, yaitu diucapkannya oleh ulama yang telah mempunyai segala syarat sebagai ulama al-jahr wa al-ta'dil. Jadi memang sudah terpenuhinya segala syarat sebagai ulamanya. Jahr dan tidak diterima dan kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Jadi memang diterimanya harus dijelaskan sebab-sebab apa sih alasannya itu. Selanjutnya dapat diterima jahrnya itu sederhana tanpa dijelaskan sebab-sebabnya bagi periwayatnya sama sekali tidak adanya yang mentakdilkannya. Selanjutnya lafal-lafal yang digunakan pada tingkatannya. Yang pertama, tingkatan pada lafal al-jahr, menggunakan lafal yang menunjukkan kecacatan perawi yang sangat parah, menggunakan lafal yang menunjukkan bahwa perawi memang sering berdusta, menggunakan lafal yang menunjukkan bahwa perawi dituduh berdusta, dan menggunakan
dan menunjukkan bahwa hadis diriwayatkan sangat lemah, adanya lafal yang tidak kokoh, mengemukakan sifat perawi untuk membuktikan kedhaifannya perawi. Selanjutnya tingkatan lafal-lafal al-ta'dil dengan menggunakan lafaz isim tafdil itu juga bisa dengan menggunakan lafal yang meyakinkan, dan juga bisa menggunakan menunjukkan bahwa perawi itu seorang yang dapat dipercaya. Itu bisa tingkatan dan lafal-lafal dari al-ta'dil. Selanjutnya fungsi al-jahar wa al-ta'dil. Fungsinya itu adapun fungsi dari al-jahar wa ta'dil itu sangat berguna untuk menentukan kualitas dari perawi hadis itu. Nilai hadisnya itu juga bisa, itu fungsi-fungsi jahar wa ta'dil. Karena memang dikritik dan dipuji, jadi bisa mengerti kualitas dari perawi dan nilainya, nilai hadisnya itu. Selanjutnya, adapun informasi jahar dan ta'dilnya seorang perawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu popularitas para perawi. Jadi terkenal tidaknya para perawi di kalangan para ilmuwan. Selanjutnya berdasarkan pujian atau pentarjihannya dari rawi lain yang adil. Jadi memang pujian atau apa yang sudah dipuji atau apa yang sudah dipuji atau apa yang sudah dikritik itu memang adil dari rawinya itu. Rawi memuji hadis itu sendiri. Selanjutnya, dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa kegunaan ilmu jahar wa ta'dil adalah untuk menetapkan bahwa periwayatnya seorang rawi dapat diterima dan ditolak sama sekali. Selanjutnya, mengetahui kesahihan sanad dari hadis. Selanjutnya, menyeleksi atau menyortirnya mana hadis yang sahih, hasan, dan mana yang dhaif. Jadi memang fungsinya ini bisa mengetahui hadis sahih, hasan, dan dhaifnya ini memang di sini di ilmu al-jahar wa ta'dil, yaitu memang ilmu pengetahuan yang fungsinya untuk mengkritik dan memuji hadis, untuk mengetahui mana perbedaannya itu. Mungkin dari makalah ini yang bisa saya jelaskan itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.